Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome back to my YouTube channel bersama aku Elogoits, Eloko Jago Bingits. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Ini video kedua aku di YouTube. Jadi di sini aku nggak ngetutorin kayak video sebelumnya. Kan sebelumnya aku ngetutorin ini ngedocking kan. Kalau sekarang aku bakal ngejelasin biosintesis suatu turunan dari golongan metabolit sekunder. Jadi tonton terus video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, terus di like, terus di share, terus tuh jangan lupa dinyalain tombol loncengnya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, jadi materi yang akan aku bawain dan aku jelasin yaitu phenylpropanoid golongan kumarin pada tanaman Anuma atau Artemisia annua L, taksonomi, biosintesis, dan aplikasinya. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia bahan alam dengan dosen pengampu Dr. Kamila Mustikasari, SSI MSI. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Elsa Dinia Yuherwati dengan NIM 2310121200002. Aku biasanya dipanggil Elsa. Kalau teman-teman aku biasanya manggil aku Eloko. Aku mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dengan program studi S1 Kimia. Tahukah kawan-kawan bentuk dan tanaman dari Artemisia? Pertama, kita harus tahu dulu klasifikasi dan karakteristik morfologi tanaman Artemisia. Tanaman Artemisia annua merupakan tanaman semusim termasuk dalam famili Asteraceae dengan klasifikasi kingdom yaitu Plantae, divisi Spermatophyia, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Artemisia, spesies Artemisia annua L. Karakteristik morfologi Artemisia annua. By the way, Indonesia mempunyai Artemisia jenis lain, yaitu Artemisia vulgaris yang biasanya dikenal dengan Artemisia papua. Tetapi morfologi tanaman dan kandungan artemisininya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Artemisia annua. Bagian tanaman Artemisia terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Tinggi tanaman Artemisia annua bisa mencapai lebih dari 300 cm, tergantung jenisnya ya. Seluruh bagian tanaman Artemisia annua tersebut mengandung artemisinin yang berbeda kadarnya. Berikut kawan-kawan bisa melihat gambar dari akar, batang, daun, bunga, serta biji dari Artemisia annua. Nah, seperti yang aku spill di awal tadi, aku akan ngebahas metabolit sekunder golongan phenylpropanoid turunan kumarin. Jadi, metabolit sekunder merupakan senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan disintesis dalam jumlah sedikit. Namun, perannya itu sangat vital. Senyawa ini diproduksi hanya dalam jumlah sedikit dan nggak terus-menerus untuk mempertahankan diri dari habitatnya, teman-teman. Fungsi dari metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, sebagai contohnya untuk mengatasi hama dan penyakit, maupun untuk menarik polinator saat penyerbukan bunga. Sedangkan fungsi metabolit sekunder bagi manusia umumnya digunakan sebagai obat bahan kimia campuran untuk membuat produk bernilai jual. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengertian apa sih itu phenylpropanoid. Jadi, senyawa-senyawa golongan phenylpropanoid itu memiliki kerangka karbon C6 sampai C3. Kelompok senyawa ini adalah turunan phenylpropana, turunan asam benzoat, dan turunan kumarin. Turunan phenylpropana meliputi senyawa-senyawa yang memiliki kerangka sinamil alkohol, prophenylfenol, dan alilfenol. Turunan asam benzoat meliputi asam 4-hidroksibenzoat, asam vanilat, aspirin, dan salisin. Turunan kumarin terdiri dari kumarin dan kumarol. Oke, jadi teman-teman tahu nggak siapa itu kumarin? Nah, gambar dari struktur senyawa kumarin itu ada seperti yang digambar tertera di layar Anda. Jadi nama kumarin berasal dari bahasa Karibia, yaitu Komaro, yang berarti pohon tonka, atau Comarona adorata Abel,
yaitu tumbuhan pertama yang diketahui mengandung kumarin. Barulah pada tahun 1868, kumarin dikenal dengan rumus C9H6O2. Kumarin adalah fenilpropanoid dengan struktur benzopiron. Selain sifat bioaktifnya yang penting, seperti antikoagulan, antiinflamasi, dan antimikroba, ia dikenal karena aromanya yang manis seperti vanila. Proses biosintesis kumarin dalam tanaman dimulai dengan enzim fenilalanin amonialiase atau PAL yang mengubah fenilalanin menjadi asam transinamat. Selanjutnya, jalur biosintesis ini melibatkan banyak enzim untuk menghasilkan struktur kumarin yang berbeda. Kumarin ditemukan hampir di setiap bagian tumbuh-tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, sampai bunga dan juga buah. Kumarin banyak terdapat dalam bentuk glikosida di mana bau yang didapat dari pengeringan seperti bau jerami mencirikan terjadinya hidrolisis glikosida. Senyawa tersebut, kumarin dapat dianggap suatu lakton dari suatu senyawa fenolik yaitu ortokumarik atau asam ortohidroksisinamat. Apabila gugus fenoliknya terikat dengan molekul glukosa, maka terbentuk glikosida yang merupakan kumarin terikat 6. Kumarin sederhana merupakan fenilpropanoid yang mengandung cincin benzen C6 dengan rantai samping rantai alifatik. Senyawa kumarin dan turunannya, kumarin yang terkandung dalam suatu tumbuhan dapat dikenal dari baunya. Bila tumbuhan tersebut dikeringkan, maka akan memberikan bau yang khas. Untuk pembuktian secara kualitatif dilakukan uji berdasarkan pada sifat fluoresensinya dengan sinar ultraviolet. Oke, kita akan ngebahas biosintesis fenilpropanoid kumarin, di mana dari asam pekumarat mengalami oksidasi, kemudian menghasilkan asam kafeat. Dari asam kafeat mengalami glikosilasi, menghasilkan asam kafeat O-glukosida. Kemudian asam kafeat O-glukosida mengalami oksidasi, menghasilkan asam 2,5 dihidroksinamat O-glukosida, di mana pada cabang yang pertama itu mengalami deglukosilasi, kemudian menghasilkan asam salisilat, kemudian yang cabang kedua itu mengalami deglukosilasi dan laktonisasi, menghasilkan umbelliferon atau kumarin. Nah, aplikasi atau pengaplikasian kumarin dalam berbagai bidang kehidupan itu bisa dalam bidang apa aja sih? Jadi, adapun manfaat dan khasiat dari artemisia antara lain sebagai anti-malaria, mengatasi peradangan atau antiinflamasi, dan efektif dalam mengatasi penyakit autoimun sebagai imunoregulator, antitumor, virus HIV, dan anti kanker, termasuk sebagai pendukung penelitian peningkatan produksi artemisinin anti-malaria. Produk alami yang ditemukan dalam Artemisia annua sebagai bahan untuk melindungi dari infeksi virus dengan menghambat virus HSV1. Selain itu, Artemisia juga dapat berperan sebagai bahan baku minyak atsiri. Kumarin dari Artemisia annua L banyak dimanfaatkan. Dalam industri kosmetik, kumarin digunakan sebagai penyerap UV, bahan anti-aging, serta pemberi aroma alami. Di bidang pertanian, senyawa ini berfungsi sebagai alelopati yang mampu menghambat pertumbuhan gulma serta melindungi tanaman dari serangga dan patogen, sehingga potensial sebagai pestisida alami. Dalam industri makanan, kumarin digunakan sebagai penambah rasa dan aroma. Selain itu, kumarin juga memiliki nilai ekologis serta membantu tanaman menghadapi stres lingkungan. Secara keseluruhan, kumarin memiliki peran penting dan serbaguna dalam kesehatan, industri kosmetik, pertanian, dan ekologi. Memasuki bagian kesimpulan, tanaman Artemisia annua L merupakan tanaman semusim dari famili Asteraceae yang seluruh bagiannya mengandung artemisinin, senyawa fenilpropanoid dengan kerangka karbon C6-C3 dan struktur benzopiron. Kumarin memiliki sifat bioaktif penting seperti antikoagulan, antiinflamasi, dan antimikroba, serta dikenal karena aromanya yang manis seperti vanila. Biosintesis kumarin dalam tanaman dimulai dari enzim fenilalanin amonialiase atau PAL yang mengubah fenilalanin menjadi asam transinamat. Pada aplikasinya, Artemisia annua secara umum dimanfaatkan sebagai anti-malaria, anti-inflamasi, anti-tumor, dan antivirus. Secara spesifik, kumarin digunakan dalam industri kosmetik, yaitu penyerap UV, anti-aging,
serta pada pertanian digunakan sebagai alilopati atau pestisida alami, dan pada makanan digunakan sebagai penambah rasa dan aroma. Senyawa ini juga memiliki peran ekologis dalam membantu tanaman menghadapi stres lingkungan. Oke, sekian penjelasan dan pemaparan materi dari aku. Maaf kalau ada salah kata dan salah penyebutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman.